Selamat pagi anak-anak. Berjumpa lagi dengan Ustazah dalam pembelajaran tematik. Sebelum pembelajaran dimulai, hayya binana dadarsana biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, langsung saja untuk pembelajaran kali ini silakan menyimak video ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Oke, berjumpa lagi dengan Ustazah. Kali ini kita akan membahas tentang tema 4, subtema 1, pembelajaran 4, 5, dan 6 tentang kewajiban dan hakku di rumah. Anda sudah siap? Mari kita mulai pembelajarannya. Oke, pada pembelajaran Bahasa Indonesia halaman 107, kali ini kita akan mempelajari tentang cara menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi. Kalimat saran ditunjukkan untuk mencari penyelesaian terhadap suatu masalah. Dalam menulis kalimat saran, pastikan Ananda sekalian gunakan kata-kata baku ya. Dan kata-kata baku ini adalah kata-kata yang dituliskan sesuai dengan aturan yang ada, khususnya yang tertera dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Oke, selanjutnya Bahasa Indonesia halaman 110 tentang menemukan kalimat saran dari teks yang didengar. Kalimat saran berisikan pendapat untuk mengatasi masalah. Kalimat saran disampaikan dengan sopan agar lawan bicara kita tidak tersinggung. Kalimat saran dapat ditemukan dalam suatu teks yang kita baca atau yang kita dengar. Dan setelah menyimak teks, kita dapat menuliskan kalimat tersebut dalam buku catatan. Gunakanlah kalimat efektif dan kata baku dalam menuliskan kalimat saran. Selanjutnya, Bahasa Indonesia halaman 113 tentang menyusun kalimat saran berdasarkan hasil diskusi pengamatan di lingkungan rumah. Kalimat saran ditulis untuk memberikan pendapat untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Dalam menulis kalimat saran, gunakanlah kata-kata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan Bahasa Indonesia. Dan selain itu, pastikan untuk menyusun kalimat saran dengan benar ya. Oke, selanjutnya PPKN ya. Halaman 108 tentang kewajiban dan hak di rumah. Setiap keluarga memiliki kewajiban dan hak di rumah. Selain kewajiban menjaga kebersihan pakaian, kita wajib menjaga kesehatan tubuh dengan memperhatikan makanan. Makanan kita harus sehat dan bergizi. Apabila makanan kita sehat dan bergizi, maka badan kita akan sehat. Nah, berikut ini cara menjaga makanan sehat dan bergizi. Caranya sebagai berikut. Yang pertama, makan makanan sehat dari rumah. Makanya waktu pandemi ini ketika melaksanakan PTM, pastikan Ananda sekalian membawa makanan yang sehat dan bergizi dari rumah ya. Yang kedua, mengambil makanan dan minuman secukupnya. Tidak boleh berlebihan, karena di dalam agama kita juga melarang sesuatu yang berlebih-lebihan. Pastikan semuanya selalu secukupnya, oke? Selanjutnya, makan makanan yang bervariasi agar terpenuhi gizinya. Jangan lagi suka makan tempe terus. Tempe emangnya nggak baik Ustazah? Baik, tapi lebih baik kalau diganti-ganti. Misalnya hari ini makan tempe, besok makan tahu, besoknya lagi makan telur, besoknya lagi syukur-syukur ada rezeki bisa beli ayam, terus besoknya lagi syukur-syukur Allah kasih rezeki buat makan ikan. Jadi diusahakan untuk berganti-ganti. Seperti itu. Oke, selanjutnya PPKN halaman 115 tentang kewajiban dan hak di rumah. Kewajiban harus dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab.
Nah, salah satu kewajiban Ananda di rumah yakni merapikan mainan ya, agar rumah tetap dalam keadaan rapi. Oke, selanjutnya PPKN halaman 111. Yakni kewajiban dan hak di rumah. Nah, ini harus disimak baik-baik ya, Ananda, karena kewajiban kali ini yang dibahas berkaitan dengan tempat tinggal. Kewajiban anak menjaga agar rumah menjadi nyaman. Caranya yang pertama nih yang harus Ananda kerjakan di rumah, yang pertama adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah. Yang kedua, menjaga ketenangan di rumah dengan berbicara yang lembut, santun, serta tidak teriak-teriak. Yang ketiga, membantu orang tua untuk membersihkan rumah. Nah, ternyata setelah melaksanakan kewajiban, setiap anak memiliki hak tinggal di rumah yang nyaman. Nah, nyaman di sini yang dimaksud adalah yang pertama, mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. Yang kedua, disayangi, dicintai, serta mendapat bimbingan dan pendidikan dari orang tua. Dan yang terakhir adalah dapat bermain bersama keluarga, baik kakak, adik, eyang, atau ayah, ataupun bunda, seperti itu. Lanjut pembelajaran matematika halaman 112, yakni tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Suatu bilangan dapat dinyatakan sebagai jumlah dua bilangan. Kamu dapat menggunakan operasi hitung pengurangan yang merupakan lawan dari penjumlahan. Dan perhatikan soal cerita berikut ini. Ayah Fitri memperbaiki genting rumah seperti pada gambar di samping. Ayah Fitri perlu memberi sejumlah genting lagi untuk mengganti sejumlah genting yang telah rusak. Jumlah seluruh genting yang ada adalah 346 buah. Tulislah 5 kemungkinan banyak genting yang masih bagus dan genting rusak yang harus diganti. Langkah pertama, pilihlah sebuah bilangan yang kurang dari 346, misalnya saja 200. Selanjutnya, langkah kedua, lakukan pengurangan dari hasil yang sudah diketahui, yakni 346 dikurangi 200. Hasilnya, betul, 146. Langkah ketiga, lakukan cara yang sama dengan menggunakan bilangan lain, ya. Oke, untuk penugasan silakan Anda kerjakan. Ayo berlatih muatan bahasa Indonesia halaman 108. Dan ini yang paling seru kalau bisa dikerjakan seterusnya, bukan hanya hari ini ya. Untuk membantu pekerjaan rumah orang tuamu, boleh membersihkan rumah, menyapu, mengepel, mencuci piring, atau mencuci baju, atau menyetrika. Tapi pastikan untuk diawasi oleh kedua orang tua ya, atau orang dewasa seperti itu. Dan kalau bisa ini dikerjakan seterusnya. Oke, sekian. Bye. Mengerjakan. Nah, usai sudah pembelajaran tematik pada kesempatan kali ini. Semoga memberikan manfaat dan barokah bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan mematuhi protokol kesehatan. Sekian dari Ustazah Baldatun Thayyibatu Warubul Ghafur. Wabillahi taufiq walhidayah. Warito wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.